Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis 21 Januari tahun 2021 adalah peringatan wajib Santa Agnes, perawan dan martir. Agnes lahir di Roma pada tahun 291. Ia adalah seorang putri bangsawan Roma yang dibesarkan dalam keluarga Kristiani. Agnes wafat dianiaya karena tidak mau dinikahkan dengan seorang putra dari prefek Sempronius pada waktu itu. Karena ditolak, Sempronius menjatuhkan hukuman mati kepada Agnes. Agnes, gadis rupawan itu, berkaul untuk tidak mau menikah karena ia telah berjanji untuk tetap perawan dan setia kepada Yesus. Di hadapan pengadilan Romawi, Agnes diuji dan ditakut-takuti, bahkan dituduh menjalani kehidupan sebagai seorang pelacur. Ia diancam dengan hukuman mati. Tetapi Agnes tidak gentar dengan itu. Bagi dia, Kristus adalah segala-galanya. Ia yakin bahwa Kristus menyertai dia dan tetap menjaga dirinya dari segala siksaan. Akhirnya tiada jalan lain lagi untuk menaklukkan Agnes selain membunuhnya dengan pedang. Kepalanya dipenggal setelah ia berdoa kepada Yesus mempelainya. Ia wafat sebagai martir pada usia 13 tahun pada masa pemerintahan Kaisar Diokletianus pada tanggal 21 Januari tahun 304. Jenazahnya dikebumikan ke Jalan Nomentana. Kemudian di atas kuburnya didirikan sebuah gereja untuk menghormatinya. Agnes dilukiskan sedang mendekap seekor anak domba, lambang kemurnian, dan memegang daun palem sebagai lambang keberanian. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, pasal 7 ayat 25 sampai pasal 8 ayat 6. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini,
ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa Engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 3 ayat 7 sampai 12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pengorbanan diri. Injil Markus mencatat banyak orang dari Galilea, Yudea dan seberang sungai Yordan, Yerusalem dan Idumea, Tirus dan Sidon berbondong-bondong mencari dan ingin bertemu Yesus. Mereka datang dari tempat yang jauh. Pertanyaannya, mengapa banyak orang ingin mencari dan mau bertemu Yesus? Markus mencatat bahwa mereka mencari Yesus setelah mendengar segala sesuatu yang dilakukan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Ternyata Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan pelbagai macam penyakit, termasuk kuasa untuk mengusir setan. Oleh karena itu, mereka berdesak-desakan untuk dijamah oleh Yesus. Orang banyak itu punya kepentingan sesaat untuk disembuhkan Yesus. Saudara terkasih, apa pesan kisah ini untuk kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus dewasa ini? Kita semua mengikuti Yesus karena mendengar sesuatu tentang Yesus dalam kata-kata, sikap, dan tindakannya. Kata-kata, sikap, dan tindakannya serta contoh dan teladannya atas salah satu cara mempengaruhi pilihan hidup kita masing-masing. Ada yang memilih hidup perkawinan dan keluarga sebagai sarana untuk mengikuti Yesus. Ada pula yang memilih hidup membiara dan imamat sebagai sarana untuk mengikuti Yesus. Santa Agnes yang kita peringati dan rayakan pada hari ini secara sadar dan bebas memilih hidup untuk tidak menikah
dan menjadi martir sebagai sarana untuk mengikuti Yesus. Apapun pilihan hidup kita, hal yang paling inti dan sentral adalah kemartiran. Mari kita belajar untuk saling mengorbankan diri satu sama lain dalam bentuk hidup dan keterpanggilan kita. Jika kita hidup dalam perkawinan dan keluarga, tunjukkanlah pengorbanan diri dan pelayanan terhadap pasangan dan anak-anak serta keluarga, gereja dan masyarakat di sekitar kita. Jika kita memilih untuk mengikuti Yesus sebagai rohaniwan dan rohaniwati atau biarawan-biarawati, marilah kita memberi kesaksian tentang pengorbanan diri dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama dengan mengabaikan kepentingan diri sendiri dan secara radikal mendedikasikan hidup kita hanya bagi Allah. Semoga demikian. Amin.